Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai kabinet Walipo. Sebelum kita masuk ke materinya, kita mengenai dulu nih anggota-anggota yang terlibat dalam menjalankan atau mengerjakan PPT ini, yaitu ada Ganisa Salsabila absen 11, Intania Nasution absen 12, Carmenita absen 13, Maulana Rafli absen 14, dan saya Muhammad Safatanam absen 15. Kita lanjut ke materinya. Materinya Kabinet Walipo. Kabinet Walipo berlangsung pada 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 99 tahun 1953 tertanggal 3 Juni 1953, yaitu mengenai koalisi. Koalisi itu ada 3, yaitu PNI, PSI, dan Masumi. Oke, nanti dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu mengenai latar belakang. Latar belakang didasari oleh bubarnya Kabinet Sukiman Suwiryo yang terjerat kasus MSA, tanggal 1 Maret 1952, Soekarno menunjuk Sidik Jojo Soekarto dari Partai PNI dan Prawoto Mankusasmito dari Partai Masyumi untuk menjadi formatur kabinet. Dengan itu, Soekarno berharap dengan ditunjuknya kedua tokoh politik tersebut dapat membangun kabinet yang kuat serta mendapatkan dukungan yang cukup dari parlemen. Namun, keinginan Soekarno tidak dapat terpenuhi, karena Sidik dan Prawoto tidak mendapat dukungan penuh dari parlemen. Sidik dan Prawoto kemudian mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Tanggal 19 Maret 1952, Soekarno akhirnya menunjuk Wilopo sebagai formatur kabinet yang baru. Kabinet Wilopo ini menjadi kabinet Zeken, artinya kabinet ini berisikan jajaran para tokoh yang ahli di bidangnya, bukan hanya dari partai politik tertentu. Program Kabinet Wilopo yaitu melaksanakan politik bebas dan aktif, menyelesaikan masalah terkait Irian Barat, dan mempersiapkan pemilu. Keberhasilan 1. Berhasil menasionalisasikan DJB menjadi BAK Indonesia. 2. Menasionalisasikan lahan-lahan dan perusahaan Belanda. Beberapa faktor jatuhnya Kabinet Wilopo. Yang pertama, terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952, di mana terdapat aksi demo di depan Istana Presiden yang dilakukan oleh para petinggi TNI khususnya dari Angkatan Darat. Mereka marah karena menganggap parlemen terlalu berlebihan untuk ikut campur urusan Angkatan Darat. Tuduhan itu merujuk mosi yang dikeluarkan oleh parlemen pada tanggal 15 Oktober 1952. Yang kedua, adanya konflik yang terjadi antara petani dan polisi. Kabinet Wilopo dianggap bersalah terhadap penyelesaian persoalan tanah perkebunan milik modal asing di Sumatera Utara, yang disebut dengan peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa ini terjadi karena pemerintah sudah menyerahkan kembali tanah Delhi Panthers Vereniging. Saat itu polisi dikerahkan untuk mengusir para petani yang menggarap tanpa izin. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.